Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah perkara yang sering terdengar sederhana, namun terasa sangat berat ketika harus dijalani, yaitu tentang ikhlas. Banyak di antara kita memahami ikhlas sebagai sikap menerima, merelakan, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Namun dalam praktiknya, ikhlas seringkali terasa menyakitkan. Hati masih bertanya, pikiran masih memberontak, dan perasaan masih terluka oleh kenyataan yang tidak sesuai harapan. Mengapa demikian? Karena ikhlas bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan pekerjaan besar di dalam hati. Ikhlas menuntut kita untuk melepaskan keinginan pribadi, menurunkan ego, dan menenangkan nafsu yang ingin selalu dimenangkan. Ikhlas juga menguji sejauh mana keyakinan kita kepada takdir Allah. Apakah kita sungguh percaya bahwa semua yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah dan kebaikan, atau justru kita masih menyimpan prasangka? Padahal, dalam banyak nasihat ulama, ikhlas disebut sebagai jalan keselamatan. Keselamatan hati dari dengki, keselamatan jiwa dari kecewa yang berlarut, dan keselamatan hidup dari kegelisahan yang tiada ujungnya. Maka ketika ikhlas terasa berat, disitulah sebenarnya pintu pertolongan Allah sedang dibuka. Maka dari itu, dengarkanlah baik-baik penjelasan berikut ini. Bab 1. Mengapa ikhlas terasa sangat berat di hati? Ikhlas terasa berat karena ia berhadapan langsung dengan sesuatu yang paling sulit ditaklukkan dalam diri manusia, yaitu ego. Ego selalu ingin dihargai, dimengerti, dan diperlakukan sesuai harapan. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan keinginan, ego pun memberontak. Dari sinilah lahir rasa kecewa, marah, dan penolakan terhadap takdir. Selain itu, ikhlas juga terasa berat karena kita sering menggantungkan kebahagiaan pada makhluk. Kita berharap manusia tidak berubah, berharap usaha selalu dihargai, dan berharap doa selalu dikabulkan sesuai keinginan kita. Padahal, menggantungkan hati pada makhluk adalah sumber luka. Ketika harapan itu runtuh, hati pun terluka, lalu kita berkata, "Aku sulit untuk ikhlas." Padahal masalahnya bukan pada ikhlas itu sendiri, melainkan pada tempat kita menggantungkan harapan. Ikhlas menjadi ringan ketika hati hanya berharap kepada Allah. Ketika kita yakin bahwa ridha Allah lebih berharga daripada penilaian manusia, saat itulah ikhlas mulai tumbuh perlahan. Ikhlas juga berat karena kita sering ingin memahami semua takdir saat itu juga. Kita lupa bahwa tidak semua hikmah Allah bisa langsung terlihat. Ada takdir yang baru dipahami setelah waktu berlalu. Ada luka yang baru terasa manfaatnya setelah hati dewasa. Allah tidak pernah salah dalam mengatur, hanya manusia yang terburu-buru dalam menilai. Maka ikhlas sejatinya adalah proses belajar percaya. Percaya bahwa Allah Maha Adil, Maha Lembut, dan tidak pernah menzolimi hambanya. Ketika kepercayaan ini tumbuh, ikhlas bukan lagi beban, melainkan jalan menuju ketenangan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Bab 2. Ikhlas bukan berarti menyerah, tetapi menyerahkan. Banyak orang keliru memahami ikhlas. Ikhlas sering disangka sebagai sikap pasrah tanpa usaha. Seolah-olah orang yang ikhlas adalah mereka yang diam, tidak berbuat apa-apa, dan menerima keadaan begitu saja. Padahal, ikhlas bukanlah menyerah, melainkan menyerahkan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Menyerah berarti berhenti berjuang, sedangkan menyerahkan berarti tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu mempercayakan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Ikhlas mengajarkan kita untuk bekerja dengan niat yang benar, bukan demi pujian manusia, bukan pula demi pengakuan dunia. Ketika niat telah lurus, hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi sibuk menghitung balasan dari manusia.
Karena kita yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal sekecil apapun. Inilah yang membuat ikhlas menjadi jalan keselamatan, sebab hati terbebas dari kelelahan batin yang sering muncul akibat berharap pada makhluk. Namun ikhlas terasa berat karena hasil seringkali tidak sesuai harapan. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa di sepertiga malam, bersabar dalam proses panjang, tetapi takdir berkata lain. Di titik inilah hati diuji. Apakah kita tetap ridho dengan ketetapan Allah, atau justru menyimpan kekecewaan yang perlahan menggerogoti iman? Ikhlas menuntut kita untuk percaya bahwa apapun yang Allah ambil pasti diganti dengan yang lebih baik, meski tidak selalu dalam bentuk yang kita inginkan. Ikhlas juga bukan berarti tidak merasakan sedih. Menangis, kecewa, dan lelah adalah fitrah manusia. Bahkan para nabi pun merasakan kesedihan. Namun yang membedakan adalah kemana perasaan itu dibawa. Orang yang ikhlas membawa kesedihannya kepada Allah, bukan kepada keluhan yang tak berujung. Ia mengadu dalam doa, bersujud dalam sepi, dan percaya bahwa Allah Maha mendengar. Ketika hati mulai belajar ikhlas, perlahan kita akan merasakan perubahan. Beban hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena hati tidak lagi melawan takdir. Kita berhenti bertanya, "Mengapa aku?" dan mulai belajar berkata, "Inilah yang Allah pilihkan untukku." Dari sinilah ketenangan lahir, bukan dari keadaan yang sempurna, melainkan dari hati yang berserah dengan benar. Ikhlas juga mendidik kita untuk fokus pada akhirat. Dunia hanyalah tempat singgah, penuh ujian dan ketidakpastian. Ketika kita sadar bahwa tujuan hidup adalah mencari ridho Allah, maka kehilangan di dunia tidak lagi terasa sebagai akhir segalanya. Justru disitulah nilai keikhlasan diuji dan pahala dilipat gandakan. Maka jangan takut belajar ikhlas. Meski terasa berat di awal, ikhlas adalah obat bagi hati yang lelah. Ia adalah pintu menuju keselamatan, ketenangan, dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kedekatan kita dengan Allah. Bab 3. Ikhlas sebagai kunci keselamatan hati dan hidup. Ikhlas bukan hanya tentang menerima takdir, tetapi tentang menyelamatkan hati dari luka yang berkepanjangan. Banyak penderitaan manusia sejatinya bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penolakan hati terhadap kenyataan. Ketika hati terus melawan apa yang telah Allah tetapkan, disitulah kegelisahan tumbuh, doa terasa berat, dan hidup kehilangan ketenangan. Ikhlas hadir sebagai kunci yang membebaskan hati dari belenggu tersebut. Keselamatan hati dimulai ketika kita berhenti memaksa hidup berjalan sesuai rencana kita. Manusia boleh merencanakan, berusaha, dan berharap, tetapi keputusan akhir tetap milik Allah. Ikhlas mengajarkan kita untuk menerima keputusan itu dengan lapang dada. Bukan karena kita lemah, melainkan karena kita sadar bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Ketika keyakinan ini menguat, hati tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Ikhlas juga menyelamatkan kita dari penyakit hati yang sering tidak disadari, seperti iri, dendam, dan kecewa berlebihan. Saat kita ikhlas, kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Kita tidak mempertanyakan mengapa orang lain lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih dihargai. Kita percaya bahwa setiap orang memiliki jalan ujian masing-masing, dan Allah Maha Adil dalam membagi takdir. Dari sinilah hati menjadi lebih bersih dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas membuat kita lebih kuat menghadapi ujian. Ketika usaha belum membuahkan hasil, kita tetap bersyukur. Ketika doa belum terjawab, kita tetap berprasangka baik. Ikhlas tidak menghilangkan rasa lelah, tetapi memberi makna pada setiap kelelahan. Kita sadar bahwa setiap kesabaran, setiap air mata, dan setiap pengorbanan tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Keselamatan hidup juga lahir dari ikhlas. Orang yang ikhlas tidak mudah hancur oleh kegagalan dan tidak terlena oleh keberhasilan. Ia tetap rendah hati saat diberi nikmat dan tetap bersandar kepada Allah saat diuji. Hidupnya seimbang, tidak berlebihan dalam sedih dan tidak melampaui batas dalam senang. Inilah bentuk keselamatan yang sering luput dari pandangan manusia. Ikhlas juga mengantarkan kita pada keikhlasan dalam beramal. Amal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan terasa ringan meski tampak berat di mata manusia. Sebaliknya, amal yang besar tetapi tanpa ikhlas justru melelahkan dan sering menimbulkan kekecewaan. Ketika niat hanya tertuju kepada Allah, amal sekecil apapun memiliki nilai yang besar. Pada akhirnya, ikhlas adalah perjalanan seumur hidup.
Tidak ada manusia yang langsung sempurna dalam keikhlasan. Ada hari di mana hati lapang, ada hari di mana ikhlas terasa berat. Namun selama kita terus belajar menyerahkan hati kepada Allah, keselamatan itu akan selalu mendekat. Sebab ikhlas bukan tentang tidak merasa sakit, melainkan tentang memilih tetap percaya kepada Allah di tengah rasa sakit tersebut. Bab 4. Cara melatih ikhlas agar tidak sekadar di lisan. Ikhlas tidak datang dengan sendirinya. Ia perlu dilatih dan dijaga. Banyak orang mampu mengucapkan kata ikhlas, tetapi hatinya masih penuh tuntutan. Masih berharap dipahami, masih ingin dibalas, dan masih ingin dihargai. Inilah sebabnya ikhlas terasa berat, karena yang dilatih seringkali hanya ucapan, bukan hati. Padahal ikhlas sejati adalah pekerjaan batin yang membutuhkan kesadaran dan kesungguhan. Langkah pertama melatih ikhlas adalah meluruskan niat. Setiap amal, keputusan, dan pengorbanan perlu ditanya kembali. Untuk siapa aku melakukan ini? Jika jawabannya masih bercampur dengan keinginan dipuji atau dihargai manusia, maka wajar jika hati mudah lelah dan kecewa. Ketika niat perlahan diarahkan hanya untuk mencari ridho Allah, beban dalam hati pun mulai berkurang. Kita tidak lagi sibuk menunggu pengakuan, karena yakin Allah Maha Mengetahui. Langkah kedua adalah belajar menerima keterbatasan diri. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Tidak semua usaha berbuah sesuai rencana. Ikhlas tumbuh ketika kita menyadari bahwa tugas manusia hanyalah berusaha dengan cara yang benar, sedangkan hasil adalah hak Allah sepenuhnya. Menerima keterbatasan ini bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk kedewasaan iman. Selanjutnya, ikhlas dilatih dengan memperbanyak prasangka baik kepada Allah. Setiap takdir yang datang, meski terasa pahit, yakinlah bahwa Allah tidak pernah salah memilihkan jalan. Prasangka baik inilah yang menenangkan hati. Ketika hati berkata, Allah pasti sedang mengajarkanku sesuatu, maka luka tidak lagi berubah menjadi amarah, tetapi menjadi pelajaran. Ikhlas juga perlu dilatih melalui doa yang jujur. Tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Allah. Akui bahwa hati masih berat, bahwa diri masih belajar menerima. Doa yang lahir dari kejujuran akan mendekatkan hati kepada Allah. Dari kedekatan inilah ketenangan tumbuh dan ikhlas perlahan menguat. Selain itu, membiasakan bersyukur atas hal kecil juga membantu melatih ikhlas. Syukur mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang masih dimiliki, bukan pada apa yang hilang. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, keluhan akan berkurang dan ikhlas menjadi lebih mudah. Hati yang bersyukur lebih siap menerima apapun yang Allah tetapkan. Terakhir, ikhlas dilatih dengan mengingat tujuan akhir kehidupan. Dunia bukan tempat balasan, melainkan tempat ujian. Tidak semua kebaikan akan dibalas di dunia, dan tidak semua kesabaran akan langsung terlihat hasilnya. Namun, yakinlah, di sisi Allah tidak ada satupun amal yang sia-sia. Ketika orientasi hidup tertuju pada akhirat, ikhlas tidak lagi terasa sebagai kehilangan, melainkan sebagai jalan keselamatan. Maka, ikhlas bukan sesuatu yang instan. Ia adalah hasil dari niat yang diluruskan, hati yang dilatih, dan iman yang terus diperkuat. Meski prosesnya panjang, setiap langkah menuju ikhlas akan selalu mendekatkan kita pada ketenangan dan ridha Allah. Bab 5. Buah ikhlas dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ikhlas bukan hanya sebuah sikap batin, tetapi memiliki buah yang nyata dalam kehidupan. Meskipun pada awalnya terasa berat, ikhlas akan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hati yang ikhlas tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan keadaan, karena sandarannya bukan pada dunia, melainkan pada Allah. Inilah salah satu buah ikhlas yang paling dirasakan, yaitu ketentraman hati. Dalam kehidupan dunia, orang yang ikhlas akan lebih kuat menghadapi ujian. Ia tidak mudah larut dalam kekecewaan ketika kehilangan, dan tidak sombong ketika mendapatkan keberhasilan.
Ikhlas membuat seseorang memahami bahwa segala sesuatu hanyalah titipan. Ketika titipan itu diambil kembali oleh Allah, hatinya tidak hancur. Sebab ia sadar bahwa pemilik sejatinya adalah Allah. Kesadaran inilah yang menjaga hati tetap seimbang. Buah ikhlas juga terlihat dalam hubungan dengan sesama manusia. Orang yang ikhlas lebih mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Ia tidak terus mengungkit kebaikan yang pernah dilakukan, karena niatnya sejak awal adalah untuk Allah. Dengan demikian, hidup terasa lebih ringan, karena hati tidak dibebani oleh perasaan ingin dibalas atau dihargai. Ikhlas menyelamatkan kita dari kelelahan emosional yang sering tidak disadari. Selain itu, ikhlas mendatangkan keberkahan dalam amal. Amal yang dilakukan dengan ikhlas meski terlihat kecil, memiliki nilai besar di sisi Allah. Sebaliknya, amal yang tampak besar tetapi dilakukan tanpa ikhlas sering kehilangan makna. Keberkahan inilah yang membuat hidup terasa cukup, meski secara materi mungkin tidak berlebihan. Hati merasa kaya karena merasa dicukupkan oleh Allah. Dalam menghadapi masalah, ikhlas menumbuhkan kesabaran yang lebih dalam. Sabar yang lahir dari ikhlas bukan sabar yang terpaksa, melainkan sabar yang disertai keyakinan. Keyakinan bahwa setiap ujian memiliki batas dan setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Dengan ikhlas, seseorang tidak lagi bertanya kapan ujian ini berakhir, tetapi apa yang bisa dipelajari dari ujian ini. Buah ikhlas yang paling agung adalah keselamatan di akhirat. Allah menjanjikan balasan yang besar bagi hamba-hamba yang ikhlas dalam iman dan amalnya. Di saat dunia tidak memberi penghargaan, akhirat menjadi tempat balasan yang sesungguhnya. Ketika niat hanya tertuju kepada Allah, pahala mengalir tanpa terputus, bahkan setelah amal itu selesai dilakukan. Maka, jangan remehkan ikhlas, meski ia tersembunyi di dalam hati. Ikhlas adalah investasi abadi yang hasilnya dirasakan di dunia dan disempurnakan di akhirat. Meski jalan menuju ikhlas penuh perjuangan, buah yang dihasilkan sangat manis bagi siapapun yang bersungguh-sungguh menjalaninya. Bab 6. Ikhlas sebagai jalan pulang menuju ridho Allah. Pada akhirnya, ikhlas bukan sekadar sikap menghadapi masalah, melainkan jalan pulang bagi hati yang lelah. Setiap manusia akan sampai pada titik di mana ia sadar bahwa dunia tidak pernah sepenuhnya ramah. Harapan bisa runtuh, rencana bisa gagal, dan orang yang dicintai bisa berubah. Di titik inilah ikhlas menjadi pilihan, bukan karena tidak ada rasa sakit, tetapi karena hati ingin selamat. Ikhlas mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Saat senang, kita bersyukur. Saat sedih, kita berserah. Hati yang ikhlas tidak lagi berlari kemana-mana mencari penghiburan, karena ia tahu satu-satunya tempat pulang yang benar hanyalah Allah. Dari sinilah lahir kekuatan batin yang tidak terlihat, tetapi sangat kokoh. Banyak orang mencari ketenangan dengan mengubah keadaan, padahal ketenangan sejati lahir ketika hati berubah. Ikhlas mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Masalah tidak lagi dilihat sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah yang sedang mendidik hambanya. Ketika cara pandang ini tumbuh, beban hidup terasa lebih ringan, meski masalah belum sepenuhnya hilang. Ikhlas juga mengajarkan kita untuk melepaskan kendali semu yang selama ini kita genggam. Manusia sering merasa lelah karena ingin mengatur segalanya. Padahal semakin kuat kita menggenggam, semakin besar rasa kecewa ketika kenyataan tidak sesuai keinginan. Ikhlas mengajak kita membuka genggaman itu, menyerahkan urusan kepada Allah, dan mempercayai ketetapannya dengan tenang. Dalam perjalanan menuju ikhlas, ada kalanya hati jatuh dan kembali berat. Itu wajar. Ikhlas bukan kondisi statis, tetapi proses yang naik turun. Yang terpenting adalah tidak berhenti kembali kepada Allah. Setiap kali hati memberontak, kembalikan ia dengan doa. Setiap kali rasa kecewa datang, ingatkan diri bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Ikhlas juga menumbuhkan rasa cukup dalam hidup. Cukup dengan apa yang ada, cukup dengan apa yang Allah beri, dan cukup dengan apa yang Allah tahan. Rasa cukup inilah yang membuat hidup terasa lapang,
Kita tidak lagi sibuk mengejar pengakuan manusia karena tujuan hidup telah jelas, yaitu mencari ridho Allah. Akhirnya, ikhlas adalah jalan keselamatan yang paling sunyi tetapi paling aman. Tidak banyak tepuk tangan, tidak selalu dipahami orang lain, namun penuh dengan penjagaan Allah. Siapapun yang memilih berjalan di jalan ikhlas, sesungguhnya sedang berjalan menuju kedamaian hati dan keselamatan abadi. Semoga Allah memudahkan hati kita untuk belajar ikhlas hingga hidup ini benar-benar menjadi jalan pulang menuju ridhonya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ikhlas adalah salah satu amalan hati yang paling sering dibicarakan, namun paling sulit dipraktekkan. Dalam naskah ini kita belajar bahwa ikhlas terasa berat, karena ia berhadapan langsung dengan ego, harapan, dan keinginan manusia. Hati sering menolak takdir karena terbiasa menggantungkan kebahagiaan pada hasil dan penilaian manusia, bukan pada Allah. Ikhlas bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil setelah berusaha dengan cara yang benar. Ikhlas juga tidak menuntut kita untuk tidak bersedih, karena sedih adalah fitrah. Yang membedakan adalah kemana kesedihan itu dibawa, apakah kepada keluhan yang melelahkan atau kepada Allah yang Maha Mendengar. Kita memahami bahwa ikhlas adalah kunci keselamatan hati dan hidup. Dengan ikhlas, hati terhindar dari iri, dendam, dan kecewa berlebihan. Hidup menjadi lebih seimbang, tidak mudah hancur oleh kegagalan, dan tidak lalai oleh keberhasilan. Ikhlas melatih kita untuk percaya bahwa setiap takdir Allah selalu mengandung hikmah, meski tidak langsung terlihat. Ikhlas juga perlu dilatih, bukan hanya diucapkan. Dengan meluruskan niat, menerima keterbatasan diri, berprasangka baik kepada Allah, memperbanyak doa yang jujur, serta membiasakan syukur, ikhlas akan tumbuh perlahan. Buah ikhlas pun nyata, berupa ketenangan hati, keberkahan hidup, hubungan yang lebih sehat, dan keselamatan di akhirat. Pada akhirnya, ikhlas adalah jalan pulang menuju ridho Allah, jalan yang sunyi, terasa berat, tetapi paling aman dan menenangkan bagi hati yang lelah. Sahabat semua, ikhlas memang tidak mudah. Ia tidak selalu membuat hidup langsung ringan, tetapi ikhlas selalu menyelamatkan hati dari luka yang berkepanjangan. Ketika kita belajar menyerahkan urusan kepada Allah, kita sedang memilih jalan yang paling benar, meski terasa berat di awal. Semoga naskah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ikhlas bukan tanda kalah, melainkan tanda iman yang sedang bertumbuh. Jika kalian merasa naskah ini bermanfaat, menyentuh hati atau mewakili perasaan yang selama ini sulit diungkapkan, jangan simpan sendiri. Silakan like video ini sebagai dukungan, share kepada orang-orang yang sedang berjuang belajar ikhlas, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama, menguatkan hati, dan berjalan menuju ridha Allah. Semoga setiap langkah kecil kita dicatat sebagai amal kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.